إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jadi Bapak Ibu jamaah semuanya, mari yang pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja serta puji kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta nikmatnya kepada kita semua. Maka sungguh naif kita selaku hambanya apabila tidak pernah mensyukurinya. Mari kita syukuri segala nikmat Allah dengan melafazkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa sholawat bertampaikan salam semoga tercurah ruah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sikap budget ini. Tapi Bapak Ibu semua, orang-orang Indonesia itu terkenalnya gini Bapak Ibu. Orang-orang Indonesia itu biasanya senang cerita gitu. Ya betul. Gitu. Buktinya apa? Buktinya kalau apa? Kalau rapat cerita, kalau makan-makan cerita, kalau pengajian cerita sendiri gitu. Oh, jagungan dewi. Sendiri ya. Malah ngomong dewi. Enak sih ngomong malah gak di rumah nih Mas. Ada yang berbicara tapi gak didengarkan. Enggak. Jadi memang orang-orang Indonesia, bukan orang Indonesia Bapak Ibu. Ternyata manusia itu memang suka cerita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman-Nya? Kadzalika yadribullahu al-amthal. Dan oleh karena itulah Allah memberikan banyak pelajaran Bapak Ibu. Jadi kalau kita semua Bapak Ibu membaca Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya, kita bakal banyak menemukan kisah. Mulai dari kisah Nabi, mulai dari kisah orang-orang soleh, dan kisah dari ibu-ibu yang solehah, itu banyak di Al-Quran. Kenapa? Karena memang manusia itu suka cerita. Makanya tatkala Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dulu itu Bapak Ibu menyadari bahwasanya para sahabat itu pernah bosan. Bosan kenapa? Karena pada waktu itu Bapak Ibu, Nabi itu cuma menyampaikan tentang tauhid, qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan berbagai ayat-ayat tentang hukum. Jadi intinya tiap hari cuma ada tauhid, terus ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum, terus fikih. Jadi ayat-ayat yang turun kebanyakan tentang itu, akhirnya sahabat itu bosan. Pada akhirnya Allah pun juga tahu bahwasanya harus ada selingan, diobrak. Akhirnya dikasih variasi ya. Makanya di Al-Quran itu bisa dikatakan lebih dari sepertiganya itu isinya adalah kisah. Nah, jadi pada sore hari ini insya Allah kita bakal membahas kisah-kisah yang menarik. Coba kalau Bapak Ibu di sini ditanya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ayo sama saya kemarin yang kajian dadaan itu. Gitu, dosa pertama kali yang pernah ada yaitu kesombongan. Nah, di sini kita juga bakal membahas sedikit Bu. Sombong itu punya saudara, gimana betul? Nah, kira-kira saudaranya apa? Saudara dari sombong, ya berbagai penyakit yang lain seperti riya, hasad, iri, dengki, apa boleh? Nama Bu? Nah, jadi di sini kita bakal membahas tentang hasad. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ditanya hasad, kira-kira kata hasad itu melekat pada siapa kira-kira? Kira-kira ada loh. Nah, Bapak Ibu punya nggak kira-kira tetangga itu yang punya rasa hasad atau rasa iri dengki, yang ibaratnya hasadnya itu dendam atau dendam gitu? Dendamnya sampai dendam 7 turunan katanya. Kira-kira punya nggak Bu dendam, saudara yang punya dendam kayak gitu? Jadi kalau punya masalah itu dibawa kemana-mana, gini aja. Di pengajian dibawa-bawa, di ibu-ibu kumpulan PKK dibawa-bawa, di tempat senam dibawa-bawa. Jadi dendamnya itu tidak ada
bisnya. Jadi kalau kita berbicara tentang dendam Bapak Ibu, sudah ada satu contoh kaum yang mana itu sampai diabadikan dalam Al-Quran bahwasanya dendamnya itu sampai apa gitu? Sampai membatu, saking dendamnya dengan umat Islam. Nah, itu kira-kira kaum siapa Bu? Ada yang tahu tak? Oh, iya. Yang tahu langsung dapat hadiah ya? Hadiahnya banyak nih Bu. Wah, oke, kaum Yahudi, moga apa? Langsung hadiah, moga oleh-oleh kagum istrinya ini. Jadi kaum Yahudi Bapak Ibu, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, orang-orang dari kelompoknya Bani Israel itu terkenal dengan hasad yang sangat mendalam. Kok saya lupa ayatnya? Jadi di Quran surah Al-Baqarah itu apa belum menyiapkan materi. Jadi di Quran surah Al-Baqarah itu sampai Allah berfirman gini Bu. Apa? ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Di situ disebutkan bahwasanya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu mereka itu buka, itu saking atosnya hati mereka itu sampai Allah ibaratkan seperti batu. Ini saking angelnya dikandani, saking sulitnya diomongi, sampai sulitnya dinasihati Pak. Sampai di sini Allah memperumpamakan mereka itu seperti batu keras ke ibu-ibu mboten. Insyaallah mboten nggih. Insyaallah ibu-ibu masjid Al-Afal ini soleh dan soleha. Soleh Bu. Solehah toh, soleh dan soleha kok diamini. Terus kebanyakan itu kok lupa saya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Jadi saking keras kepalanya Bani Israel itu Pak Bu, itu diibaratkan seperti batu. Karena apa? Ternyata Bani Israel Bapak Ibu mempunyai dendam turun-temurun. Kalau jenengan tahu, Bani Israel itu punya dendam yang mana diturunkan dari neneknya ke cucunya, neneknya ke cucunya terus ke putu-putunya. Itu dendamnya diturun-turunkan Pak Bu. Buktinya apa? Buktinya gini Bapak Ibu. Ketika tatkala Bani Israel itu menerima utusan Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Nabi Musa. Bani Israel itu mengira bahwasanya Nabi Musa ini adalah Nabi penutup, Nabi penyempurna dari seluruh syariat yang ada. Bani Israel mengiranya gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata apa? Karena gini Pak Bu, Bani Israel kenapa kok mengira Nabi Musa itu sebagai Nabi penutup zaman atau Nabi yang membawa syariat terakhir? Kenapa? Karena saking saktinya Nabi Musa. Nah ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu Masya Allah. Saking saking luar biasanya yang Allah berikan pada Nabi Musa mukjizatnya. Terus sampai-sampai Bani Israel mengira bahwasanya Nabi Musa ini adalah Nabi penutup zaman atau Nabi terakhir yang Allah utus. Gimana nggak keren Bapak Ibu? Coba Nabi Musa, nah ini Nabi Musa ini pernah Pak Bu ceritanya ya, nggak dosa gitu, nggak termasuk dalam dosa gitu. Nabi Musa itu dulu nggak pernah. Nabi Musa itu pernah nggak sengaja bunuh orang. Jangan pernah dengar kisahnya betul? Pernah gitu? Nabi Musa dulu itu pernah nggak sengaja membunuh orang. Nah ini diabadikan dalam surat Al-Qasas. Nah ini pas banget ini. Di surat Al-Qasas itu ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. Nah, jadi kisahnya gini maksud Nabi kok bunuh orang. Ini kisahnya nggak sengaja. Jadi kisahnya gini Pak Bu. Ketika Nabi Musa itu mendapati dua orang pemuda. Biasa nggih, cah nom niku senenge gelut ya Pak Bu. Enek perkara positif gelut, kalah bal-balan gelut, kalah balapan gelut. Ini nom enekmu gelut. Anak-anak muda itu adanya cuma berkelahi Pak. Jadi kalah sepak bola dia jotos-jotosan, kalah balapan jotos-jotosan, bahkan kalah lomba makan kerupuk pun enek sing gelut ya. Nah ini saking sensitifnya anak muda.
Dan di sini dikisahkan Pak Bu, ada dua orang pemuda yang saling bertengkar. Wah, kertas diri, nak bilut itu ribut. Akhirnya tonjok-tonjokan, babak belur. Nabi Musa melihatnya. Ternyata salah seorang pemuda itu adalah salah satu kaumnya dari Nabi Musa. Oh, Nabi Musa gak terima Pak Bu. Nabi Musa gak terima kalau ada kaumnya yang dihajar. Saya gak terima. Niatnya Nabi Musa baik, pengen misah orang yang berkelahi. Tapi ternyata niat baik saja nggak cukup. Nabi Musa di situ niat pengen misah orang yang berkelahi, Pak. Karena semangatnya pengen misah itu ditonjok, Pak. Wah, langsung mati, Pak. Langsung mati di tempat. Di sini disebutkan apa? Mana? Malah hilang lah ya deh. Fawakazahu Musa fawadu ali. Wakaza itu apa gitu? Wakaza itu tonjokan tapi gak sengaja Pak Bu. Ngantem tapi tidak sengaja. Boleh ini gak sengaja wae sampai mati, apalagi sengaja Pak Bu. Wah, ini Nabi Musa ngantem buatan sengaja nih. Tapi yang ditonjok sampai mati. Dijelaskan di sini fawadu ali. Ternyata pemuda yang dipukul sama Nabi Musa itu mati. Wah, Nabi Musa bingung. Waduh, niatnya jadi ya apa ya? Saya niatnya baik, pengen memisah orang yang berkelahi, tapi ternyata malah mati. Wah, bingung Nabi Musa waktu. Karena memang Nabi Musa itu Bapak Ibu dalam riwayat ini dikisahkan Nabi Musa itu badannya keker. Atas keker mana? Pendekar Pak Bu. Nah, kalau pendekar kita kan pendek dan kekar. Tapi kalau Nabi Musa itu beneran keker. Bahkan ada satu kisah yang lain itu, nah ini ternyata Bani Israel itu tidak jauh bedanya dengan ibu-ibu. Kenapa kan? Bani Israel itu ternyata suka hibah. Apa sih? Tak kalah Nabi Musa. Nah, tak kalah orang Bani Israel itu pada mandi, Pak. Bani Israel ini ketika pada mandi. Nah, dulu itu kalau mandi itu orang-orang pada zaman dulu ketika mandi mereka itu mandinya bareng. Nah, dijawab gini betul Pak. Mandi di sumur bareng-bareng gitu. Di kali bareng-bareng. Kadang ya ngomong ngangkat celana dalam kok. Ini bapak-bapak biasanya pada waktu mudanya. Saking senangnya mandi bareng. Nah, itu orang Bani Israel, orang-orang Israel itu pada waktu itu mandi di mata air, Pak Bu. Wah, ketika mandi lepas baju langsung rasa-rasa, Pak. Itu kenapa Nabi Musa kok nggak mau mandi sama kita? Langsung dirasani, langsung dijadikan bahan omongan. Itu kenapa Nabi Musa kok nggak mau mandi sama kita ya? Oh, langsung orang-orang Yahudi itu Pak dengan buruk sangka mengatakan, aku tahu kenapa Musa itu nggak mau mandi sama kita. Karena dia awake kurap tok, awake kutil tok, tubuhnya penuh dengan kadas dan kurap. Nah, itu fitnah yang dilontarkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Wah, ternyata Bu, padahal Nabi Musa tidak mau mandi barengan sama Bani Israel. Kenapa? Karena Nabi Musa itu paham agama, tahu syariat, bahwasanya ada batasan di antara laki-laki. Meskipun sama-sama laki-laki, Pak, kita tetap nggak boleh mandi bareng. Nah, dulu nggak apa-apa, Pak. Dulu kan kita gitu, mandi di sungai, celana dalam tok, sana sini sampai yo kayak gitulah. Pasti kita tahu ketika waktu muda. Tapi Nabi Musa di situ justru dijadikan bahan omongan sama Bani Israel, bukan sama ibu-ibu. Tenang, di sini sama Bani Israel, laki-lakinya Bani Israel. Akhirnya kabar itu Pak Bu menjadi fitnah, menjadi gosip. Nah, bahasanya sekarang menjadi gosip. Ternyata gosipnya menyebar bahwasanya Nabi Musa itu awalnya penuh dengan kadas, kurang, panu. Wah, akhirnya Allah tidak terima Bapak Ibu. Kenapa? Allah tidak terima ketika nabinya menjadi bahan omongan. Nabinya Allah tidak terima. Akhirnya suatu ketika Allah ingin membuktikan, Allah ingin membantah fitnah yang dilontarkan kepada Nabi Isa dengan suatu kejadian. Wah, jadi ini agak lucu. Kita lagi ya. Agak lucu kisahnya Bapak. Jadi ketika Nabi Musa itu mandinya sendiri Pak.
Jadi Bani Israel ibaratipun mandi di sana gitu. Nabi Musa itu mandinya sendiri di sana, di mata air sendiri. Nah, akhirnya mereka masih sama membicarakan tentang Nabi Musa, bahwasanya badannya Nabi Musa ini bla bla bla, penuh dengan kurang, penuh dengan kadas, penuh dengan panu, penuh dengan apa? Wah, berbagai penyakit kulit yang lainnya dibicarakan sama Bani Israel. Akhirnya Pak, ketika Nabi Musa itu mandi kan lepas baju gitu. Lepas baju, bajunya ditaruh di batu. Celananya juga ditaruh di batu. Beliau memakai celana pendek. Mandi Pak. Lagi asiknya mandi Pak, tiba-tiba malaikat menggeser batu yang ada bajunya Nabi Musa. Jadi tiba-tiba batunya ini Pak, yang ditindihkan sama Nabi Musa, baju dan semua pakaiannya di situ. Itu tiba-tiba batunya itu lari sendiri Pak. Wah, Nabi Musa bingung, refleks. Wih, bajuku. Akhirnya dikejar. Sampai batunya itu Pak melewati pasar-pasar Pak. Mang bayangkan, Nabi Musa tidak memakai baju lewat di tengah pasar. Akhirnya ibu-ibu ini kok domblong Pak Bu. Masya Allah. Ternyata badannya Nabi Musa sangatlah bagus. Mufattal itu adalah kotak-kotak. Atas kotak-kotak nih Pak. Kalau Nabi Musa itu six-pack. Nah, kalau bapak itu one pack. Kalau orang-orang Indonesia itu one pack. Nabi Musa itu six pack Pak. Akhirnya ibu-ibu yang di pasar itu terpelongo betul. Kagum dengan badannya Nabi Musa. Masya Allah. Ternyata apa yang kita bicarakan selama ini salah. Wah, namanya ibu-ibu kan suka cerita gitu. Wah, akhirnya ketika ibu-ibu lihat badannya yang begitu bagus menjadi pembicaraan lagi. Oh, akhirnya yang awalnya yang tersebar itu adalah kabar buruknya Nabi Musa, sekarang yang tersebar adalah badannya Nabi Musa. Wah, ibu-ibu ini pun cerita, badannya Nabi Musa itu Masya Allah ya, fatal. Kotak-kotak sispek berontok. Roti sobek Pak. Ya, roti sobek Pak. Jadi saking kerennya Nabi Musa. Tapi ternyata apa? Alhamdulillah Nabi Musa dapat bajunya. Meskipun dengan perjuangan yang Masya Allah, batunya tiba-tiba lari sendiri. Karena itu adalah skenario dari Allah. Allah pengen membatalkan, Allah pengen membantah fitnah-fitnah atau tuduhan yang dituduhkan pada Nabi Musa. Ternyata cara Allah sangatlah luar biasa. Masya Allah. Akhirnya nama baiknya Nabi Musa kembali. Oh, ternyata Nabi Musa itu tidak mau mandi bersama kita karena tahu batasan. Nah, mulai sejak saat itu Bani Israel pun juga mulai melakukan syariat yang diajarkan Nabi Musa. Pada waktu itu ya Bani Israel sudah tidak suka mandi bareng. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Nabi Musa tidak mau mandi bareng bukan karena ada padas dan kurapnya, karena Nabi Musa itu menjalankan syariatnya. Cerita tolong begini loh. Kita lanjut coba itu. Sampai mana tuh? Oh, sampai Nabi Musa mukul. Akhirnya orang itu meninggal Bapak Ibu. Jadi saking kuatnya Nabi Musa, gak sengaja ngantem, tidak sengaja memukul, yang dipukul sampai mati. Mang bayangke. Kita bayangkan seperti apa kuatnya Nabi Musa. Bahkan di kisah yang lain. Nah, ini kisahnya unik Bapak Ibu. Ini ciri-ciri wanita solehah. Ini bisa dijadikan patokan. Jadi di sini kisahnya gini Bapak Ibu. Nah, ini ternyata sama suratnya di Al-Qasas. Al-Qasas itu artinya adalah kisah-kisah. Jadi memang di surat Al-Qasas ini banyak kisah Pak. Jadi ketika saya buka Al-Qasas, tinggal menerjemahkan saja sudah banyak ceritanya. Nah, di sini diceritakan Bapak Ibu. Nah, mana? ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. Di sini ketika Nabi Musa, jadi Nabi Musa, orang-orang dulu itu ternyata hobinya adalah menggembala kambing. Nah, ini Pak Bu. Nah, langsung singkat cerita saja. Nabi Musa intinya Nabi Musa langsung diusir daunnya, langsung diusir. Diusirnya kenapa? Karena tidak sengaja membunuh orang. Nabi Musa merasa bersalah Pak Bu. Meskipun niatnya baik,
Ternyata niat baik itu tidak cukup. Niatnya jadi baik, pengen misahkan orang yang berkelahi, tapi ternyata tidak cukup. Akhirnya Nabi Musa diusir dari kaum, dan Nabi Musa juga sadar diri. Kalau aku tidak pergi, maka aku bakal menjadi buronan warga. Meskipun warganya tidak tahu kisah aslinya seperti apa. Namanya orang kan sukanya main hakim sendiri ya. Nabi Musa tidak mau. Akhirnya Nabi Musa pergi untuk mengamankan diri, Pak. Ketika Nabi Musa itu pergi, Pak, datanglah Nabi Musa di suatu tempat orang-orang yang isinya adalah para penggembala kambing. Nabi Musa di situ merenung, Pak. Ketika merenung itu, Pak, Nabi Musa tidak sengaja melihat dua orang wanita, Pak. Dua orang wanita yang pengen mengantrikan untuk mengambilkan minum hewan ternaknya. Nabi Musa melihat ini dua orang wanita kok antrinya tidak maju. Ini antri kok tapi tidak maju. Akhirnya Nabi Musa melihat, oh ternyata dua orang wanita ini kalah antriannya dengan para laki-laki, Pak. Jadi laki-laki kan lebih godot gitu. Ternyata dua wanita tersebut kalah. Wah, akhirnya dengan jantannya Nabi Musa, Pak. Nah, ini jenis laki-laki gitu dong. Dengan jantannya Nabi Musa langsung menyamperi dua orang wanita itu. Langsung tanpa basa-basi, Pak. Embernya langsung diambil. Para laki-laki yang ada di depan itu langsung disikat sama Nabi Musa. Iya. Ini wanita ini sudah antri dari tadi, tapi kalian mendoliminya. Kalian tidak memberikan kesempatan padanya. Akhirnya dibukakan jalur, Pak. Langsung kan badannya Nabi Musa besar. Dibukakan jalur sama Nabi Musa. Nabi Musa mengambil air. Sebelum Nabi Musa mengambil air, sebelumnya wanita itu pengen ngambil, Pak. Pengen ngambil, ternyata tidak sampai. Akhirnya dalunnya, embernya itu langsung direbut sama Nabi Musa, langsung diambilkan. Dan akhirnya hewan ternaknya itu diberi minuman sama Nabi Musa sampai kenyang. Akhirnya dua wanita tersebut berterima kasih sama Nabi Musa, langsung buru-buru pulang. Ternyata apa, Pak? Ternyata dua namanya cewek nih, suka cerita. Akhirnya berceritalah dua orang wanita itu kepada bapaknya. Cerita, Pak, tadi kita pas ngambilin minum hewan ternak, kita dibantu sama pemuda ganteng, Pak. Badannya besar, Masya Allah. Dan dia itu amanah, baik hati, gentle. Wah, akhirnya bapaknya tertarik. Siapa dia? Kok ada pemuda kayak gitu? Akhirnya sang cewek, nah ini sebenarnya dia itu ngasih kode pada bapaknya. Bapak lamarkan dia untuk saya. Jadi sang wanita itu memberi kode kepada bapaknya, Pak, lamarkan Musa untuk saya. Tapi dengan bahasa yang lain. Karena memang wanita itu suka pakai kalimat yang tersirat, kalimat tersirat. Pakainya mereka di sini apa? Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu di antara mereka mengatakan, wahai bapak, jadikanlah dia itu sebagai apa gitu? Ibaratnya pekerjakanlah dia sebagai orang yang memberikan hewan ternak kita minuman. Karena apa? Inna khairu man istajarta. Sesungguhnya orang yang paling diberikan orang yang sebaik-baiknya diberikan amanah adalah inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya kalau bapak menjadikan seorang pemuda itu, Pak, sebagai orang yang memberikan makanan pada hewan ternak kita, maka dia adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Padahal itu adalah modus. Maksudnya pengen dikenalkan. Akhirnya dipanggil lah. Akhirnya yaudah gini aja, kamu datangi pria itu dan bilangkan kepada dia, bapak pengen memberikan imbalan kepadanya. Nah di sini, Pak, ternyata dua orang anak itu kerja apa, Pak, kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yang tahu langsung dapat ini, Wardah. Oh, ada yang tahu? Dua anak. Siapa bapak dari dua anak tadi? Dua anak perempuan yang tadi menggembala. Nabi Su'aib. Boten tahu. Yang lain. Belakang. Boten Mas, jenengan imam jangan. Nah, benar, Nabi Syuaib.
Monggo Ibu, dapat waktu pastikan Mas. Ini waktunya mepet. Dikisahkan Bapak Ibu, ternyata Nabi Syuaib itu bertemu dengan Nabi Musa. Meskipun ada yang berselisih tentang riwayat ini, ya. Ada yang mengatakan dia itu adalah kaumnya Nabi Syuaib, tapi ada yang mengatakan bapak-bapak ini adalah Nabi Syuaib. Tapi intinya bapak-bapak ini adalah orang yang soleh, dan anak-anaknya pasti adalah soleh. Dua anaknya tadi adalah anak-anak yang soleh. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, wahai anakku, temuilah pemuda itu dan katakan kepadanya, bapak pengen memberikan imbalan. Tapi yang terjadi apa loh? Nah, ini kita mencontoh kesolehahannya anaknya Nabi Syuaib. Jadi ciri-ciri seorang wanita soleh gini, Bu. Mana tadi? Faja'at ihdahuma bistihya. Ternyata dua orang wanita ini atau anak-anak dari Nabi Syuaib ini mendatangi Nabi Musa dengan rasa malu. Jadi seorang yang wanita itu, Bu, keindahan seorang wanita itu terletak pada rasa malunya. Semakin besar rasa malu seorang wanita, maka semakin mulia seorang wanita tersebut. Dan ini dibuktikan dari anak-anaknya Nabi Syuaib. Bahwasanya Nabi Syuaib ini anaknya mendatangi Nabi Musa dengan rasa malu. Jadi dengan malu-malu, Pak. Tamshi ala istihya, qalat inna abi yad'uka liyajziya. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya bapak saya mengundang jenengan Nabi Musa, belum tahu kalau itu Nabi. Mengundang jenengan untuk mendatangi rumah bapak. Kenapa? Karena bapak pengen memberikan imbalan. Ternyata singkat cerita Bapak Ibu, imbalannya pada akhirnya ternyata apa? Dinikahkan dengan salah satu anaknya. Dan Nabi Musa cerita bahwasanya aku adalah orang yang yang habis diusir sama kaum saya diusir, Bapak. Nah, kisah ini curhat kalian moro tua. Ini saya diusir, Pak. Diusir sama kaum saya. Kenapa? Karena saya habis nggak sengaja saya membunuh orang. Tapi orang-orang langsung menghakimi saya, tidak mentabayuni, tidak mencari kisah jelasnya gimana, tapi saya langsung diusir. Ya wis nggak apa-apa. Nabi Syuaib mengatakan, mana tahu menghilang teman. Nah, intinya Nabi Syuaib itu memberikan bahwasanya kamu nggak apa-apa, kamu sekarang aman berada di rumahku dan kamu silahkan nikahi salah satu anakku. Akhirnya dinikahkan sama salah satu anaknya. Tapi anaknya yang lain tidak, kok. Kira-kira anaknya yang lain dari nggak? Diri kan? Mosok sih dinikahkan mau si jitok loh. Wah, mosok ibaratnya pilih kasih, mosok cuma satu. Nah, akhirnya yang satunya juga iri. Dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan belajar dari sini. Ya, pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Sudah ada dua yang keluar ya? Nah, ini bapak-bapak dulu.